Setiap anak-anak Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi yang luar biasa. Haleluya, terima kasih ke pimpinan gereja, pimpinan pusat SIB karena mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Ini bagi saya adalah satu kehormatan yang sangat luar biasa. Dan setiap kali saya mendapat undangan besar kecil semua dari Sabah, saya tidak tolak karena ini balik Sabah ini adalah balik kampung sendiri. Dan juga melawat keluarga saya, 3 orang anak saya di sekolah, saya sekolahkan di sini. Banyak orang bertanya, Pastor kenapa kamu balik sekolahkan anak kamu di Sabah? Biasanya orang mau antar pergi semenanjungkan. Saya katakan banyak yang baik dari Sabah. Haleluya. Yang setuju dengan saya katakan amin. There are so many things, there are so many good things daripada Sabah. Haleluya. Jadi saya katakan, oh banyak yang baik yang dari Sabah. Baik education dan semuanya. Tapi sebelum saya meneruskan firman Tuhan hari ini, izinkan saya ingin menyampaikan pesan Tuhan bagi kita. Amin. Saya tidak prepare, tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, give me a word. Tuhan, berikan saya sesuatu yang ingin saya sampaikan, yang ilahi, yang fresh daripada Tuhan untuk jemaat. Untuk jemaat ini, gereja ini melangkah seterusnya selepas 25 tahun. I've been waiting. Saya bertunggu di hadapan Tuhan, saya tunggu apa message yang Tuhan. Biasanya saya minta ada ayat firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada jemaat Tuhan hari ini. Tapi sampai pagi ini saya belum dapat. Pada okay. Tapi waktu kita menyembah tadi, God just drop me a word. Saya tidak tahu ada ini apakah untuk gereja ini, tapi I believe it is something yang Tuhan ingin sampaikan kepada gereja dan kepimpinan gereja Asia City. Perkataan itu adalah relevan. Perkataan itu relevan. I don't know pastor dan pemimpin penatua di gereja ini. The word for you untuk gereja ini maju di depan adalah relevan. Menjadi gereja yang relevan. Amin saudara. Biarlah gereja Asia City akan menjadi gereja yang relevan kepada generasi hari ini. Biarlah gereja Asia City maju ke depan untuk menjadi gereja yang memberi impact. Menjadi gereja yang relevan kepada society, kepada masyarakat, kepada kebutuhan dan keperluan jemaat dan bahkan di sekitar kota Kinabalu ini. I do not know what it means to you, tapi saya sangat percaya. You pray about it. That's something yang Tuhan drop di hati saya untuk gereja Asia City moving forward. Haleluya. Let's pray. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah perkataan relevan ini akan menjadi satu rema bagi jemaat Asia City. Waktu mereka mengorak langkah setelah 25 tahun, kasih karunia Tuhan dinyatakan melalui mereka. Bila gereja ini akan menjadi gereja yang relevan kepada masyarakat, menjadi gereja yang relevan kepada generasi hari ini. Bila gereja ini akan menjadi gereja yang akan menjadi gereja yang menjadi jawaban kepada generasi hari ini. Generasi hari ini Tuhan, generasi milenium hari ini memerlukan gereja seperti gereja Asia City. Akan Engkau bangkitkan Tuhan hamba-hamba Tuhan dari tempat ini. Engkau bangkitkan Tuhan generasi dari tempat ini akan takut akan Tuhan. Generasi akan melakukan impact yang besar bagi negara kami, bangsa kami. Khususnya bangsa kami yang ada di Sabah ini. Kami percaya Tuhan Engkau telah menempatkan gereja SIB Asia City di tempat ini Tuhan. Engkau punya maksud dan tujuan yang luar biasa. Agar gereja ini akan terus bersaksi bagi Engkau. Biarlah message dari member, biarlah message yang keluar dari gereja ini adalah message yang relevan kepada bangsa, kepada generasi. Haleluya Tuhan, apa berkati gereja ini. Lord, bless them, bless the leadership. Berkati kepimpinan hamba-hamba Tuhan yang Engkau tempatkan. Biarlah urapan Tuhan turun atas mereka, agar mereka membawa gereja ini untuk menjadi relevan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama jemaat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. That is the word for you, relevant. Nah, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan hari ini, seperti yang kita sudah tahu bahwa satu topik yang sangat luas, satu topik yang sangat powerful, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan. Ataupun saya refresh sedikit, menjadi serupa Kristus ataupun menjadi serupa Yesus. Ini adalah satu message yang bukan baru bagi kita, tapi saya berusaha pada hari ini ingin coba menyampaikan melalui message ini untuk kita hari ini moving forward.
Firman Tuhan ini yang diambil, yang diberi tema sebagai menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini adalah dari satu perkataan, adalah satu kalimat yang sangat powerful, yang sangat famous kalau di dalam sekolah teologi, yaitu imago Dei. Dan di Sabah, di KK, kita tidak jauh daripada satu mall yang begitu besar, yang kita panggil Imago, ya. Saya katakan dengan anak-anak saya, nanti kita pergi Imago. Dan perkataan imago Dei ini adalah daripada bahasa Latin yang berarti image of God, ataupun keserupaan gambaran dengan Tuhan. Dan ini sangat penting, saudara. Dan kita akan belajar hari ini menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Kenapa Paulus mengingatkan kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Ya, karena dasarnya adalah bahwa setiap jemaat, setiap umat Tuhan, setiap manusia di dunia ini dicipta menjadi sudah serupa dengan Allah. Kita sudah serupa dengan gambaran Allah. Nah, di mana masalahnya? Kenapa kita harus berusaha lagi menjadi serupa dengan Allah hari ini? Imago Dei ataupun image of God ataupun keserupaan Allah ini, ya adalah satu hal yang sangat penting bagi kita hari ini. Ya, karena salah satu masalah society hari ini, anak-anak muda hari ini, khususnya selepas pandemik, adalah jati diri, adalah image diri. Banyak anak-anak muda hari ini tuh di seluruh dunia, bahkan di Malaysia. Saya sangat terkejut sekali waktu saya melihat sedikit statistik bahwa case bunuh diri di kalangan anak muda hari ini yang tertinggi adalah di Labuan. Dan itu di Sabah. Dan bahkan dikatakan bahwa 7 ke 10 orang setiap hari anak-anak muda case bunuh diri ini sangat bertambah. Bahkan sejak pandemik dikatakan 50% lebih meningkat case bunuh diri di kalangan anak-anak remaja dari 10 tahun sampai 14 tahun. Dan ini mengerikan. Dan gereja harus menjadi relevan kepada mereka supaya memberikan mereka jati diri. Memberikan mereka pengertian akan siapa mereka di hadapan Tuhan. Karena dunia hari ini sangat pandai untuk merosakkan jati diri bahkan identiti anak-anak muda hari ini. Itu sebabnya dikatakan, dan kamu boleh lihat itu, kamu boleh research tentang statistik anak-anak muda yang membunuh diri hari ini. Bahkan dikatakan bahwa jumlah orang yang membunuh diri di kalangan lelaki dan perempuan dibandingkan kebelakangan ini, case bunuh diri di kalangan lelaki semakin meningkat. Dikatakan meningkat daripada case bunuh diri itu 65% adalah lelaki. Wah, ini bahaya. There's something wrong, something yang harus kita lakukan sebagai gereja hari ini, saudara. Nah, kita pergi kepada firman Tuhan. Sedikit sebanyak tentang pengertian tentang imago Dei. Kita diciptakan menjadi serupa dengan gambar pencipta kita. Apa maksudnya itu, saudara? Kita adalah dicipta secara mutlak, secara sah. Tidak ada orang diciptakan secara kebetulan. Saya sangat kecewa kalau ada suami istri yang pernah datang kepada saya, katakan, "Pastor, ini anak accident." Kamu tahu anak accident? Dilahir tanpa dirancang. Kami tidak merancang anak ini, tapi accident. Oh, kamu salah. Setiap kelahiran manusia di dunia ini itu tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah merancang untuk kita lahir di dunia ini. Amin, saudara. Tapi kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kerusakan. Nah, mari kita kembali kepada imago Dei. Kenapa ketujuan kita? Kenapa kita harus dilahirkan di dunia ini? Karena kita serupa dengan Allah. Kita memiliki mutlak, kita memiliki sifat secara mutlak. Kita lahir, kita sah menjadi manusia di dunia ini. Waktu saya berdoa untuk Sabah, saudara, ya, salah satu isu besar di Sabah ini adalah stateless, kan? Stateless, dan federal government, state government sudah pening kepala dan sampai hari ini belum ada solusi. Ya. Karena saya cakap dengan istri saya katakan ini has to do dengan cara pikir kita, pandangan kita kepada mereka. Saya katakan kepada dia, they need help. If the government, kalau kerajaan tidak boleh buat apa-apa, tidak boleh membantu mereka, the church is. Gereja adalah yang menjadi jawaban kepada setiap solusi. Karena Tuhan telah memberikan kuasa kepada gereja, amin. Alam maut tidak berkuasa di atasnya, haleluya. Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kita lepas di dunia ini akan terikat di surga. Itu kuasa
yang Tuhan berikan kepada gereja. Itu sebabnya church is so powerful. Gereja adalah sangat powerful, saudara. Nah, kembalikan kepada apa maksud serupa dengan Allah ini. Kita wujud sebagai apa, saudara? Kita sebagai wakil, kita sebagai representatif Tuhan di bumi ini. Dan kita menjadi refleksi. Coba kita bayangkan hidup kita. Adakah hidup saya ini selama ini menjadi refleksi Tuhan dalam hidup kita? Ataupun kalau kita pergi mana-mana, orang takut, orang lari daripada kita. Oh, situ lagi datang. Oh. Ataupun kita merefleksi orang datang, ada glow, ada sinar, kemuliaan Tuhan. Wah, luar biasa kan? Itulah dia sebenarnya. Nah, imago Dei bermaksud manusia memiliki segala kualiti dan sifat Allah. Itu sebab dia katakan dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya. Kita memiliki nilai dan maruah, kita memiliki value dan worth. Dan kenapa, saudara? Karena Tuhan bertanggung jawab terhadap apa yang dia telah berikan. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia telah ciptakan. Itu sebabnya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dia tidak katakan that's it. Dia tidak katakan done. Hapuskan semua. Karena Tuhan bertanggung jawab. Karena imago Dei. Saya ingin membawa kita melihat diagram ini. Lingkungan bulatan yang atas itu adalah roh. Ini sebelum kejatuhan manusia, artinya bahwa hidup kita ini dikuasai yang ilahi, dikuasai oleh roh. Yang sama memiliki tubuh jiwa. Karena itu Tuhan. That is the likeness of God. Itu adalah gambarannya Tuhan. Tapi kamu lihat, kita lihat apa yang terjadi selepas kematian. Ini ayatnya ya, saya mungkin skip ini. Ini ayat dalam Kejadian, ya. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti saudara dan saudari, rupa saya dan Anda, kewujudan kita ini adalah seperti rupa dan gambarnya Allah. Itu adalah imago Dei. Kita ada imago Dei Tuhan. Bukan mirip-mirip saja. Tapi kita memiliki segala apa yang daripada Tuhan. Nah, apa yang terjadi setelah dosa jatuh? Apabila manusia telah memilih untuk dosa, ini yang terjadi. Masih ada tubuh, masih ada jiwa, masih ada roh. Tetapi yang menguasai kehidupan manusia sejak kejatuhan adalah tubuh. Tubuh yang berkuasa di atas. Nah, kehidupan kita hari ini, saudara, sangat bergantung kepada siapa yang berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Paulus, kita akan lihat firman Tuhan nanti. Yang mengajar kita, memperingatkan kita hari ini bahwa kita harus mematikan kedagingan ini dan izinkan roh. Nah, kita yang mengenal Tuhan Yesus, kita memiliki Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlukan Roh Kudus hari ini, saudara, untuk membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau tidak, saudara, tubuh itu yang masih berkuasa dalam kehidupan kita. Ini ya firman Tuhan. Paulus katakan bahwa bagi orang yang hidup menurut sifat tabi'i, itu adalah sifat kedagingan yang berdosa. Apa yang terjadi kepada mereka? Segala pikiran mereka tertumpu kepada apa yang diingini oleh sifat tabi'i. Tetapi bagi orang yang hidup menurut roh, jiwanya tertumpu kepada apa yang diingini oleh roh. Wow. Itu perbezaannya, saudara. Kehidupan kita yang sudah mengenal Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Pikirannya dikuasai oleh sifat tabi'i yang berdosa adalah kematian. Tetapi pikiran dikuasai oleh roh adalah kehidupan dan kesejahteraan. Hari ini, saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah persoalan siapa yang lebih berkuasa. Kedagingan ataupun roh. Dan itulah message gereja hari ini, saudara, sangat perlu keluar. Karena dunia yang tempat kita hidup hari ini adalah dikuasai oleh kedagingan. Kejahatan semakin merajalela. Ya. Kejahatan di sini sana, saudara. Tapi firman Tuhan mengajar kita supaya hidup kita dikuasai oleh. Nah, persoalannya di sini. Adakah dosa telah merosak? Adakah dosa itu sangat berkuasa sehingga mengubah imago Dei
image Allah itu ataupun gambar Allah itu dalam manusia? Adakah dosa itu telah merosak? Adakah dosa itu telah mengubah imagode dalam hidup manusia? Jawabannya, cepat saya jawabnya, adalah tidak. Kalau dosa boleh mengubah image Tuhan di dalam manusia, itu berarti dosa itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Betul? So jawabannya adalah tidak. Berarti dosa tidak berkuasa mengubah rancangan Tuhan bagi kita. Tetapi apa yang menjadi masalah pada hari ini, saudara? Image itu sudah tercemar. Mungkin perkataan cemar ini, mungkin saya tidak dapat cari perkataan yang begitu sesuai. Kalau dalam bahasa Inggrisnya corrupted. Ya, sudah tercemar. Sehingga kalau saya melihatkan diagram tadi bahwa rohnya masih ada, jiwanya masih ada, tetapi yang menguasai kehidupannya sekarang adalah tubuh. Tercemar. Maka dengan itu saudara dan saudari, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan jawabannya bagi kita semua. Saudara, amin. Dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia katakan, karena manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya rasa tidak begitu tepat karena dia bukan kehilangan semuanya. Tapi fall short, dalam bahasa Inggrisnya fall short. Maksudnya telah tidak mencapai, karena definisi dosa adalah missing the target. Karena manusia sudah tidak sampai kepada standar yang seharusnya. Yang standarnya itu adalah dikuasai kehidupan harus dikuasai oleh roh. Tapi manusia telah jatuh dan hidup mereka mulai dikuasai oleh kedagingan. Justru itu saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Manusia telah kehilangan kemuliaan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena karya penebusan yang Paulus sudah, dalam satu ayat ini dia sudah merumuskan karya Allah yang luar biasa. Dia katakan bahwa namun demikian dalam ayat yang ke-24. Roma 3 dia katakan, namun demikian dengan kasih karunia Allah yang dikurniakannya, dengan rela manusia telah diperbenar melalui penebusan yang terdapat dalam Kristus. Haleluya. Ini adalah istilah teologi saudara yang harus selalu dibahas di dalam sekolah-sekolah teologi. Tapi ini penting. Bahwa kita telah diperbenarkan, kita telah dijustify. Ini bahasa undang-undang, bahasa law. Di mana hakim itu telah membuat keputusan walaupun orang itu bersalah, tapi dia telah membuat keputusan, orang ini telah disahkan benar. Itulah kita saudara. Ini cerita seperti seorang yang telah didapati bersalah mencuri. Dia telah bersalah mencuri dan dibawa kepada hakim dan diperbicarakan. Dan sang hakim melihat case-nya, dia katakan, oh ini sudah memang betul bersalah. Dia sudah meneliti benar-benar dia bersalah. Sudah terbukti dia bersalah. Dan dia mengambil itu apa namanya itu? Tukul. Dia kata tek. Kamu bersalah. Dan sang hakim dia berdiri dan dia melihat orang yang bersalah itu adalah sebenarnya adalah temannya. Dia kenal orang itu. Dia membuka jubahnya, jubah hakimnya. Dan datang kepada saudara itu. Dan dia memberikan uang kepadanya. Dia katakan, saya yang membayar uang. Saya membayar fine. Dia telah membayarkan fine dia. Dari segi law, dari segi undang-undang, orang ini bebas. Dia katakan kamu sudah bebas karena kamu sudah membayar. The law is satisfied. Dalam arti kata lain, dia sudah di-justify. Katakan kamu bebas. Nah, diperbenarkan ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Nah, kasih karunia Tuhan itu adalah dalam bahasa Inggrisnya grace. Sesuatu yang kita tidak layak untuk mendapat, tapi Tuhan telah memilih untuk memberikan itu kepada kita. Contohnya seperti ini. Ada seorang raja, setiap tahun dia akan pergi ke penjara-penjara, dia akan membuat keputusan, dia tidak melihat case-case orang itu, dia akan pergi saja dengan rambang, dia akan memilih pergi penjara, dia akan memilih, oke, kamu bebas. Suatu waktu dia pergi ke penjara ini, saudara. Dan dia datang ke penjara ini dan orang banduan semua sudah tahu bahwa raja akan datang dan mungkin mereka adalah orang yang sangat lelaki, yang sangat
sangat dipilih hari itu untuk dibebaskan. Jadi apabila raja ini masuk ke dalam penjara itu, orang yang pertama itu, dia sudah tidak sabar, datang raja, dia akan teriak, "Raja, saya yang seharusnya dikeluarkan hari ini. Sepatutnya saya sudah salah. Mereka telah mendakwa saya salah. Saya sebenarnya tidak ada di sini, saya betul. Saya tidak bersalah, tapi mereka wrongly put me in a prison. Mereka telah salah membuat saya di sini. Saya dituduh dan sebagainya." Baduan yang pertama berteriak-teriak, dia minta belas kasihan seorang raja. Tapi raja itu datang dan dia melihat, dan mata raja itu terlihat kepada seorang di ujung sana. Dia menggigil dan hampir tidak berani melihat raja. Dan raja semakin dekat dengan dia katakan, "Raja, jangan bebaskan saya karena saya selayaknya saya berada di sini karena saya adalah seorang penjenayah. Saya orang jahat. Saya selayaknya saya berada di penjara ini." Belum habis dia cakap, raja itu panggil pegawai dia, "Bebaskan orang ini." Dan sejak itu orang itu bebas. Dia menjadi free man. Itulah yang dibayangkan sebagai dia oleh anugerah. Dia tidak layak sebenarnya. Seperti saya dan Anda tidak layak kita sebenarnya menerima anugerah Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan itu anugerah, the grace of God. Itu sebabnya kita ada di sini hari ini, saudara. Kita mengalami kebaikan Tuhan, kita boleh beribadah, kita boleh menyembah Tuhan. Amin. Karena kita telah diperbenarkan oleh Tuhan, oleh anugerahnya. Karena itu adalah keputusan Raja. Redemption ataupun penebusan, kita semua tahu kita ditebus dengan harga yang sangat mahal, saudara. Amin. Harga kita hari ini adalah darah Tuhan Yesus, saudara. Kalau ada orang yang memperkecilkan kamu, menghina kamu, jangan peduli dengan semua itu. Ya. Hari ini saudara, saya sudah tebal telinga saya di Semenanjung Malaysia sudah lebih 26 tahun. Kadang-kadang saya mendengar penghinaan orang Semenanjung dengan kita. Ada orang Semenanjung di sini? Saya mau hina balik orang Semenanjung. No. Ya, masih mereka pikir kita masih tinggal di pokok kayu. Ya, walaupun kita dari segi pembangunan lah banding sedikit, tapi saya katakan bahwa there are so many good things datang daripada Sabah, from east to this place. Saya selalu katakan mereka datanglah. Saya mau promote Sabah. Ya. Kadang-kadang orang memperkecil, menghina kita, saudara. Ya. Apapun jenis penghinaan terhadap kita, mereka katakan, "Oh, orang Sabah pendek-pendek tagap." Ya. Tapi jangan kita peduli yang pendek-pendek pertama itu, yang tagap itu yang kita ambil. Amin, saudara. Betul? Tidak ada gunakan tinggi-tinggi, tapi tidak tagap. Mana yang kita mau? Tagap. Haleluya, saudara. Banyak orang menghina kita. Kamu masih begini ya. Mungkin penghinaan itu, mungkin ada yang lebih dahsyat daripada itu kan. Mungkin kita tidak pandai, mungkin kita gagal dan sebagainya. Dengar baik-baik. Anak-anak Tuhan, dengar baik-baik. Listen. Harga diri kita, our worth is the blood of Jesus Christ. Haleluya, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan firman Tuhan di dalam Wahyu 12 mengatakan bahwa kita mengalahkan musuh kita dengan apa, saudara? Dengan darah Tuhan Yesus dan kesaksian kita. Nah, kita tahu kita dimenangkan dengan darah Tuhan Yesus. Dan kedua, jangan diam-diam, kita masih cakap. Kalau orang menuduh, kata kamu tidak baik, kamu begini-begini dan ketinggalan dan sebagainya. Apapun jenis tuduhan ataupun penghinaan, katakan kepada mereka, no. Kita tahu dalam hati kita, no. Harga diri saya adalah darah Tuhan Yesus. Kita harus katakan itu, saudara. Pertama kita katakan dengan diri saya, no. Saya tidak terima penghinaan itu. Saya tidak terima kata-kata yang mengecilkan saya. Karena saya adalah, harga diri saya adalah Tuhan Yesus. Dan kita mulai ungkapkan itu dengan kata-kata kita. Haleluya, saudara. Nah, yang seterusnya, apa kata Alkitab tentang manusia? Kita hari ini kan belajar tentang menjadi serupa dengan Kristus. Terlebih dahulu sebelum kita mau menjadi serupa dengan Kristus, kita belajar siapa itu manusia. Dan apa kata Alkitab tentang kita? Apa kata Allah tentang kita, manusia yang telah diciptakannya? Ada beberapa, saya hanya memilih beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama adalah Ayub. Pertama, Ayub berkata di sini, adakah manusia sehingga engkau membesar-besarkan dia, sehingga engkau memperhatikan dia, sehingga engkau mendatangi dia setiap pagi dan menguji dia setiap saat.
Wow, saya suka dengan firman Tuhan ini. Nah, bagi Anda yang selalu menerima hinaan ataupun Anda merasa kecil, merasa tidak mampu, ingat firman Tuhan ini. Ini Ayub yang pada suatu masa dulu menjadi orang yang terhebat pada zamannya dan jatuh menjadi kosong dan hancur sehingga dia mau menghancurkan hidupnya. Istrinya kata, kutuk Tuhan mati. Tapi Ayub katakan no, karena Ayub tahu identitinya siapa. Dia katakan, adakah manusia sehingga kau membesar-besarkannya? Saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia di sini. Dia katakan, engkau mengagungkan dia. Bayangkan kita kan mengagungkan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, engkau itu adalah Tuhan. Dia mengagungkan kita. Dia membesar-besarkan kita. Kalau dalam pengertian yang sederhana hari ini, saudara, saya kira-kira dia membesar-besarkan kita ini. Dia begitu suka dengan kita. Di mana dia pergi, dia menceritakan tentang kita, saudara. Itu Tuhan kita. Dia mengagung-agungkan kita. Ini Tuhan kita. Sehingga engkau memperhatikan dia. Kita diperhatikan Tuhan setiap hari. Amin. Kalau kita susah hari ini, saudara, kita jangan katakan, oh Tuhan tidak peduli dengan saya lagi. Kalau kita ada masalah hari ini, kita berdoa bertahun-tahun, kita berdoa, Tuhan tidak menjawab doa kita, kita katakan Tuhan tidak peduli saya. Dengar firman Tuhan ini, dia memperhatikan kita. Dia memperhatikan kita. Yang ketiga di sini, sehingga engkau mendatangi ini setiap pagi dan menguji dia setiap saat. Wow, ini luar biasa, saudara. Pegang firman Tuhan ini. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan pun dia akan mendatangi kita setiap pagi, saudara. Haleluya. Dia kira-kira, coba bayangkan, saya suka menggunakan imajinasi. Waktu saya membaca firman Tuhan, saya menggunakan imajinasi karena imagination is powerful. Bayangkan setiap pagi Tuhan sebelum kita bangun lagi dia sudah melihat, oh bangun sudah kau kah? Hah? Dia mendatangi kita setiap pagi. Wow, ini luar biasa. Dan dia katakan, dia menguji kita setiap hari. Kenapa Tuhan menguji kita? Karena He is interested in your life. Karena setiap pengujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita akan membawa kita semakin tinggi, saudara. Amin. Jadi kita sebagai orang Kristen yang percaya, yang kuat di dalam Tuhan, kita jangan takut ujian. Karena ujian itu akan memurnikan iman kita, akan membawa kita dekat dengan Tuhan. Kalau engkau sakit hari ini, engkau menderita hari ini, saudara, karena engkau dalam keadaan susah hari ini, itu adalah ujian, sebagian dari ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Dan itu akan memurnikan engkau. Saya suka Mazmur 23. Waktu Tuhan berkatakan engkau akan melalui lembah kelam yang you go through the valley, the shadow of death. Go through, dia katakan, bukan bertahan di sana, bukan lama-lama di sana. Kadang-kadang kita yang mau lama-lama di sana kan. Lembah kekelaman itu, saudara, hanya untuk sementara waktu. Katakan bersama saya, sementara. Sementara, go through. Karena gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. There will be a time that you will pass through the season. Kau akan melalui musim-musim yang memenatkan. Kau akan melalui musim-musim yang menekan hidupmu. Dan kau akan menemui kemenangan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Itu ayat pertama yang saya ingin. Yang kedua adalah Mazmur 8 ayat yang keempat dan kelima. Ini luar biasa. Dikatakan di sini, apakah maka engkau mengingatinya. Nah, bukan saja kita ditangi oleh Tuhan, bukan saja kita diuji Tuhan, ya, tapi dia mengingatkan kita, saudara. Wow, it's a very powerful word. Perkataan ini digunakan untuk orang yang sedang bercinta, saudara. Kalau saudara orang bercinta kan dia, pikiran dia dengan girlfriend, boyfriendnya saja kan, betul? Tidak ada orang yang pandai bercinta di sini. Dia mengingatinya, karena we are the lovers of God. Dia mengingatkan kita. Jadi saudara, kalau Anda dalam masalah, cobaan dan sebagainya, jangan katakan Tuhan sudah lupa sama saya. Tuhan tidak pernah lupa kita, saudara. We are His imago Dei. Kita adalah ciptaannya. Dia mengingatkan kita, saudara. Dan anak manusia, maka engkau mengindahkannya. Saya suka dengan terjemahan yang digunakan oleh FVB, dia mengindahkannya. Kalau dalam bahasa Inggris, care for. Kalau dalam TB dia menggunakan mengindahkan, menggunakan I, indah. Tapi lebih kepada mengindah, dia Tuhan care for you, God cares for us. Amin, saudara. Kadang-kadang kita mengharapkan orang yang dekat dengan kita care for us. Kadang-kadang kita mengharapkan orang yang dekat dengan kita untuk care for us, tapi kadang-kadang itu tidak terjadi. Tapi remember, God care for you. Amen.
Somebody care for us. Dan dia katakan engkau telah menjadikannya sedikit rendah sedikit daripada yang ilahi. Kalau dalam terjemahan TB menggunakan hampir sama dengan Allah, hampir sama seperti Allah. Kalau dalam bahasa Inggris kata a little lower than angel. Maksudnya saudara, kita ini perkataan yang digunakan di situ adalah Elohim, ilahi. Itu adalah perkataan yang luar biasa. Cuma dia kecil lah dalam Alkitab. Kita ini adalah umat yang ilahi, saudara, luar biasa. Apa yang saya mau sampaikan kepada kita? Kita berbicara tentang menjadi serupa dengan Kristus. Kita adalah umat, kita adalah makhluk yang sangat powerful yang Tuhan ciptakan. Wow, ini saya suka yang terakhir ini. Dia memahkotakan kita apa saudara dengan kemuliaan dan kehormatan. Haleluya. Wow. He crowned us with honor and glory. Wow. Ayat yang ketiga yang saya kongsikan di sini adalah dalam Mazmur 82 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ini lagi lebih dahsyat. Ini definisi, ini firman Tuhan. Dia katakan, aku berkata kamu ialah Tuhan. Wow, ini ajaran sesat ke pastor. Saya Tuhan, tapi cek Alkitab kamu. Apapun versinya. Terjemahan Indonesia lagi lebih dahsyat, dia katakan, kamu adalah Allah, huruf kecil. Dalam bahasa Inggris, you are God, participle plural, God. Nah, kalau kita lihat arti Elohim di sini, saudara, dalam konteks ini adalah ini merujuk kepada sesuatu yang ilahi, sesuatu yang supernatural, superhuman, ya. Dan juga itu merujuk kepada hakim. Kalau kita lihat Mazmur ini kan, dia berbicara tentang Tuhan berdiri di tengah-tengah para hakim-hakim dunia. Bahwa saudara, hidup kita di dunia ini sebagai more than conqueror. Kita adalah sebagai pemenang. Kita sebagai orang yang menghakim. Kita berada dalam kerajaan Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini ayat-ayat yang saya sempat kongsikan kepada kita. Nah, let's move forward. Kita mau tahu, saudara, tanda-tanda orang yang memiliki image Kristus. Mungkin ini boleh menjadi cek kita hari ini. Adakah saya memiliki image Kristus? Adakah saya ini sudah menjadi serupa dengan Kristus? Karena itu tema kita, itu tema Isaiah Sabah kan? Tema gereja ini. Ya, tema gereja ini khusus ada gereja yang memperlengkapi untuk kemuliaan Tuhan. Gereja yang berjalan menurut Kristus. Wow, luar biasa. Coba kita cek, mungkin firman Tuhan ini boleh membantu kita. Menjadi apakah tanda-tanda? Mungkin ada 4 tanda di sini yang saya kongsikan. Pertama adalah tanda kita menjadi serupa dengan Kristus adalah kita adalah mematikan dan tersembunyi bersama dengan Kristus. Haleluya, katakan amin. Saya akan baca firman Tuhan di Kolose 3 ayat 3 sampai 4. Karena kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang merupakan kehidupan kamu itu muncul, maka akan muncul bersama-samanya dalam kemuliaan luar biasa. Nah, tanda yang pertama bahwa kita adalah serupa dengan Kristus adalah kita mati dan tersembunyi. Itu sebabnya Paulus berkatakan, hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus yang ada di dalamku. Yesus yang bertambah-tambah, aku yang semakin berkurang. Haleluya, saudara. Kita mati, kita tersembunyi. Kadang-kadang kalau kita buat sesuatu dan kita tidak dihargai, it's okay lah. Ya, kita tidak dihargai dengan segala pengorbanan dan usaha kita. Mungkin titik perlu kita tidak dihargai, mungkin terlepas pandang. Kadang-kadang manusia kan. Mungkin dalam semua senaralis yang baru mendapat penghormatan, mungkin terlepas nama kita. Wah, kecewa luar biasa. Tidak mau datang ke gereja lagi, marah dengan Tuhan. Saudara, biarlah Kristus yang menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kehidupan tanda kita sebagai orang yang serupa dengan Kristus adalah kita sentiasa mati. Dan Kristus yang nyata dalam kita. Amin, saudara. Yang kedua adalah mematikan. Perkataan ini penting, saudara. Ayat yang seterusnya 5 dan 6 berkata, oleh itu matikanlah dalam dirimu segala yang bersifat dunia, perbuatan cabul, kecemaran, hawa nafsu, kedagingan, jahat, dan tamak halobah.
yang sama dengan menyembah berhala. Disebabkan semua inilah kemurkaan Allah akan menimpa anak-anak durhaka. Wow. Nah kehidupan kita, tanda kita yang kedua memiliki sifat Kristus, keserupaan yang Kristus adalah mematikan. Kehidupan kita hari inilah mematikan. Apa yang kita harus matikan saudara? Semua yang tersenarai di atas tanda dalam ayat ini. Kita setiap hari berjuang berhadapan dengan semua ini, betul? Betul? Oh tidak, orang di KK, orang Sabat tidak berjuang di atas semua ini. Kami di Semenanjung saja mungkin. Puji Tuhan. Ya. Oleh karena waktu saya ingin cepat. Yang ketiga adalah perubahan yang ketara. Adakah perubahan yang ketara ada dalam hidup kita? Kalau kita tidak sadar, tanya orang, saya sudah berubahkah? Saya sudah berubahkah ini? Saya pernah satu waktu melayani seorang anak muda dari Sarawak. Dan saya diajar oleh Tuhan, saya ditukul oleh Tuhan. Karena selama ini, filosofi pelayanan saya adalah believe dan belong. Mereka harus percaya dulu, baru mereka menjadi belong ataupun menjadi bagian dalam community percaya orang Kristen. Ya, tapi Tuhan ubah, Tuhan ajar saya, terbalikan. Terima mereka dulu, baru saya sadar bahwa serupanya selama ini saya salah. Itu adalah prinsip Tuhan Yesus. Dia harus mendekati orang berdosa terlebih dahulu. Karena gereja bukanlah tempat orang yang sehat. Amin saudara. Gereja adalah tempat untuk kita melatih diri. Gereja adalah untuk kita dikuatkan. Dan the real pelayanan adalah di luar sana saudara. Amin. Kita mungkin hari ini ada 500-400 orang. There are thousands, ribuan orang di luar sana yang memerlukan kita saudara. Saya selalu katakan kepada gereja-gereja hari ini, jangan kita jadi gereja yang shock sendiri. Di gereja kita hebat, tapi di luar kita tidak. Kita simpan message penebusan Kristus itu di gereja. Kita malu untuk berkongsi itu kepada. Nah hari ini saudara, tahun ini saya mendorong, saya mencabar diri saya mencabar gereja kami, pas saya pelayanan saya. Mari kita keluar, mari kita menjadi cahaya dan terang di luar sana. Perlu ada perubahan yang ketara. Dulu saya malu-malu, dulu saya tidak berani, tapi hari ini saya menjadi orang yang berani saudara. Nah kembali kepada anak muda ini. Karena kami melayani anak-anak muda yang dari kampung-kampung dan mereka belajar di satu college, satu academy welding. Dan kebanyakan mereka ini adalah bertatu, craft, ya. Kalau mereka datang ke gereja, bawa apa? Bawa rokok. Sebelum mereka datang, mereka rokok-rokok dulu, masuk gereja baru mereka masuk. Dan mereka obviously bawa. Wah, mula-mula itu saya struggle, saya katakan, Tuhan. Tapi Tuhan tegur saya. Terima mereka, dan saya mulai terima mereka. Saya mulai mendorong mereka, dan budak ini saya jadi dengan dia. Saya katakan semacam mana? Oh dia katakan pastor sudah minggu ini satu kotak saya habis. Oh bagus, puji Tuhan. Mau saya katakan kamu harus lepaskan hari ini. Ya. Minggu depan lagi. Karena apabila saya buka seperti itu, mereka datang kepada saya. Karena saya menerima mereka. Kita perlu terima mereka dulu. Saya terima keadaan dia, siapa dia. Dan saya jani dengan dia. Kamu tahu, minggu ke depan dia, kalau nampak saya, dia tidak sabar untuk jumpa dengan saya. Karena dia mau beritahu, dia katakan, pastor, sudah kurang. Hari ini baru 1 batang saya rokok. Wah, saya katakan puji Tuhan. Saya terima dia, kamu tahu hari ini saudara, dia tidak ada sekolah. Dia boleh menjadi supervisor dalam satu company yang besar di Kuala Lumpur, satu construction yang besar. Kalau saya sebut itu kamu tahu, bangunan yang tinggi itu. Orang yang begitu saudara, tapi karena kita mulai menerima dia dan jadi dengan dia. Hari ini dia saudara, dia melayani Tuhan dengan setia. Ada perubahan yang ketara. Nah cabar tanya diri kita. Adakah perubahan yang ketara dalam hidup saya? Tahun lalu saya ini suka marah-marah. 20 tahun yang lalu saya suka marah-marah. Saya suka iri, saya suka begini dan sebagainya. Bagaimana dengan tahun ini ya? Kalau kita tidak ada berubah saudara, cek diri kita di hadapan Tuhan. Kita belum lagi menuju kepada
keserupaan dengan Kristus. Jangan kita selalu menggunakan nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Ya. Kita mau berubah setiap hari, amin saudara. Itu adalah tanda-tanda kita memiliki keserupaan dengan Kristus. Yang keberapa ini? Yang keempat adalah menanggalkan hidup lama kita. Harus ada keputusan daripada kita. Kita katakan kita mau menanggalkan. Di dalam ayat yang 9-10. Jangan bercakap bohong satu sama lain karena kamu sudah melucutkan dirimu yang lama. Itu dan dengan segala kelakuannya. Dan mengenakan diri yang baru yang terus menerus diperbarui dengan pengetahuan menurut rupa Allah yang menjadikannya. Kalau dalam bahasa TB, dia menggunakan menanggalkan. It's very powerful. Melucutkan juga, ya. Kalau sudah itu dilucutkan, jangan ambil balik. Kalau sudah itu dilepaskan, jangan pakai balik. Itu yang dimaksudkan. Nah, hidup lama kita tinggalkan. Kalau Anda menjadi gereja yang relevan, menjadi gereja yang dipakai dengan Tuhan, yang membawa message Kristus, kita harus menjadi orang yang berani membuat keputusan untuk menanggalkan hidup lama kita. Amin, saudara. Haleluya. Yang terakhir. Ya sudah yang 4. Dan ada 2 proses. Proses ini tidak pernah berubah dari dulu. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Tuhan. Bagaimana kita boleh menanggalkan hidup lama kita. Bagaimana kita boleh mematikan kedagingan-kedagingan kita. Itu boleh, Tuhan berikan kita kemampuan untuk mematikan kedagingan kita. Itu sebabnya apa yang perlu, ini kuncinya. 2 proses ini sangat penting. Yang pertama adalah kita diubah, diproses oleh Roh Kudus. Katakan bersama saya, Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, untuk kita berubah, saudara, kita tidak boleh dengan hikmat kepandaian kita. Kita tidak boleh katakan, oh hari ini saya berubah, terus kita berubah. No, you need the Holy Spirit. Karena perubahan itu saudara bukan mudah. Amin. Cara-cara hidup lama untuk berubah itu saudara tidak mudah. Itu sebabnya kita perlukan Roh Kudus. Saya ajar anak-anak jemaat saya katakan, pagi-pagi setiap pagi kamu berdoa, Roh Kudus pimpin hidup saya. Tolong saya, waktu saya lemah, Engkau mampukan saya, kuatkan saya. Waktu saya mau membuat dosa, Engkau ingatkan saya supaya jangan buat. Waktu saya ingin melangkah untuk melakukan perbuatan yang salah, Tuhan Engkau ingatkan, Roh Kudus bantu saya. Nah, firman Tuhan dalam 2 Korintus 3:18 berkata, kita semua melihat kemuliaan Tuhan tercermin dengan wajah yang tidak berselubung. Dan kita diubah, is active verb, kita diubah menjadi serupa dengannya dalam kemuliaannya yang kian besar oleh Roh Kudus. So kita perlukan Roh Kudus hari ini saudara. Hikmat dan pengetahuan kepandaian kita tidak akan dapat mengubahkan kita. Tapi hanya Roh Kuduslah. Saya pernah melayani seorang jemaat saya dulu. Dia adalah perokok tegar. Dia katakan dengan saya, pastor macam mana saya mau lepas ini? Sudah 30 tahun saya merokok. Saya katakan dengan dia, saya pun tidak tahu apa yang mau buat, tapi saya katakan doalah. Ya. Betul-betul kami berdoa. Saya berdoa biasalah, melayani jemaat kan berdoa. Tidak lama kemudian saudara, saya kira tidak sampai 1 bulan, tiba-tiba dia datang dengan saya, pastor, saya sudah tidak merokok. Macam mana? Saya cakap dengan dia. Tiba-tiba dia kata waktu saya makan, biasanya selepas makan kan, baru orang mau cari merokok. Betulkah? Oh sini tidak ada yang merokok, oke puji Tuhan. Tapi saya mau beritahu kamu saya tidak merokok juga tapi orang beritahu saya lah. Lepas makan, wah mesti rokok. Dia katakan pada waktu itu lepas makan, saya mau ambil rokok saya. Tiba-tiba saya rasa marah dengan rokok itu. Tapi karena kedagingan saya kuat, saya ambil juga. Saya ambil api juga. Saya coba merokok, saya coba. Pada saat itu dia merasa sesuatu yang luar biasa terjadi. Rokok itu menjadi pahit, menjadi tidak bagus. Dan dia merasa muak dan marah dengan rokok dan dia lemparkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus dia lemparkan. Sampai hari ini saudara. Wow luar biasa kan. Kalau Tuhan melakukan perkara seperti itu, Tuhan boleh melakukan perkara seperti itu. Tapi kadang-kadang tidak juga kan. Tapi pelan-pelan, tapi harus usahakan. Minta Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya lemah, saya tidak mampu.
Yang terakhir adalah diubahkan oleh firman Tuhan. Dalam ucapan Reverend Agung tadi juga mengingatkan kita bahwa kita hanya diubahkan oleh firman Tuhan. Penuhi pikiran hati kita dengan firman Tuhan, saudara. Hari-hari ini muda-mudi, anak-anak muda hari ini kita berhadapan dengan dunia media. Bahwa baru-baru ini research mengatakan bahwa the number one musuh ataupun penyebab kepada banyak masalah hari ini adalah media, sosial media. Betul? Banyak pencarian terjadi oleh karena sosial media. Banyak school drop out karena sosial media. Banyak anak-anak yang bukan dilahirkan sebagai autism, tapi menjadi seperti autism karena mereka begitu dipengaruhi oleh sosial media. Anak-anak yang umur tidak sepatutnya didedahkan dengan sosial media, dengan gadget dan sebagainya, sudah begitu biasa dengan sosial media. Saya tidak tahu kamu di sini. Saya juga buat pelayanan keluarga. Dan message saya kepada ibu bapak adalah never give your child gadget for his own sebelum dia mencapai umur 13 tahun. Saya agak kuno kan. Anak saya umur mereka 13 tahun baru mereka on their own handphone, smartphone. Mereka tanya saya, "Daddy, kawan-kawan saya ada handphone." Nah, pakai handphone daddy lah, pakai handphone mami. Jadi kita perlu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Sebagai kesimpulan, jangan kita biarkan hidup kita dicemari dosa lagi. Sin is powerful. Dosa is sangat powerful. Tapi God's grace is even more powerful. Amin. Jadi Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Jadi kalau kita kata, saya tidak mampu pastor. No, you can. Because the grace of God, kasih anugerah Tuhan itu memampukan kita untuk mengatakan no kepada dosa. Jadi mari jangan kita izinkan hidup kita dicemari dengan dosa lagi. Yang kedua adalah ingat bahwa you are wonderfully and fearfully made by God. Kita dicipta indah dan luar biasa di hadapan Tuhan. Kita ada imago Dei, kita ada image Tuhan. Dosa tidak dapat merosakkan dan menghancurkan imago Dei di dalam diri kita. Anugerah Tuhan membolehkan kita supaya diagram bulat tadi bahwa hidup kita lebih dikuasai oleh roh daripada kedagingan. Haleluya saudara. Buktinya ataupun prosesnya, sumber kekuatan kemenangan kita adalah kita mengizinkan Roh Kudus melakukan pembaharuan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Dan hiasi hidupmu, hiasi keluargamu, hiasi anak-anakmu dengan firman Tuhan. Haleluya, mari kita tunduk kepala kita berdoa.